Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Gaswara dengan NIM 501162696. Di sini saya akan menjawab diskusi pada sesi 9 terkait materi pengayaan 9.1 dan 9.2, dan akan kami diskusikan di dalam 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah masalah pendidikan di negara maju. Dalam artikel ilmiah yang pertama, bila kami samakan dengan lingkungan sekolah kami. Baiklah, langsung saja. Masalah pendidikan di negara maju dalam artikel tersebut kami rasakan juga, namun dalam wujud yang lebih mendasar di sekolah kami. Persamaannya adalah, pertama adalah ketidaksetaraan dini. Maksudnya adalah kami juga merasakan ketidaksetaraan sejak sekolah dasar, tapi bukan karena kompleksitas kurikulum, melainkan karena kualitas fisik sekolah, seperti bangunan, laboratorium, kemudian alat-alat digital yang mempermudah pembelajaran seperti Chromebook, sinyal, infocus dan lain sebagainya itu kami belum ada. Dan kemudian adalah kesejahteraan guru yang jauh tertinggal dari sekolah-sekolah yang ada di kota. Kemudian yang kedua adalah dukungan lanjutan. Kami menghargai adanya reformasi dukungan. Namun bagi siswa kami, hal itu sudah dicapai karena rendahnya motivasi dan kesiapan akademik yang kurang memadai akibat kondisi sekolah yang berada di desa yang jauh dari pusat kabupaten. Kemudian adalah perlindungan perempuan. Isi perlindungan perempuan ini relevan karena dalam pendidikan kami berjuang keras untuk memastikan siswi tidak putus sekolah karena faktor ekonomi ataupun pernikahan dini yang banyak sering terjadi di desa di tempat sekolah kami. Ini adalah sebagai salah satu syarat untuk bisa bersaing pasar tenaga kerja kelak. Namun ada perbedaannya, yaitu adalah akses versus kualitas. Negara maju mungkin fokus pada kualitas tinggi, sementara sekolah kami masih berjuang dengan akses internet yang terbatas, kemudian laboratorium yang minim, dan juga keterbatasan sumber daya dasar. Yang kedua, fokus keragaman. Masalah di negara maju, masalah keragaman migran terutama disebutkan dalam artikel tersebut. Namun fokus kami adalah menangani siswa keluarga miskin. Ini adalah siswa yang resiko besar putus sekolah dan batasan fasilitas siswa untuk siswa berkebutuhan khusus. Kemudian adalah implementasi regulasi. Kami terikat pada undang-undang kesetaraan, namun implementasinya terhambat oleh minimnya alokasi anggaran dan perhatian pemerintah daerah yang membuat janji-janji kesetaraan hanya berlaku di atas kertas. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu mengenai paparkan pendapat kami terkait artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut, dan bagaimana keterkaitan dalam isi artikel dengan modul dari BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Berbagai Dasar Negara. Artikel tersebut menguraikan bahwa negara-negara maju atau OECD ini mengatasi masalah ketidaksetaraan pendidikan melalui 5 fokus kebijakan utama. Yang pertama, intervensi dini, yakni memperkuat langkah konkret sejak sekolah dasar untuk mencegah kesenjangan hasil belajar menjadi permanen. Kemudian adalah akses pendidikan tinggi, yakni melakukan reformasi dukungan mahasiswa universitas melalui beasiswa dan pembebasan biaya untuk menghilangkan hambatan ekonomi. Kemudian pengakuan keragaman, menerapkan kebijakan yang mengakui keragaman migran untuk mengakomodasi populasi sekolah yang multikultural. Kemudian yang keempat adalah jaminan hukum, yakni melegislasikan langkah-langkah koreksi ketidaksetaraan untuk menjadikan pendidikan adil sebagai hak yang dijamin oleh undang-undang. Dan yang kelima adalah hasil pendidikan, yakni mempromosikan perlindungan perempuan di pasar tenaga kerja untuk memastikan hasil pendidikan berujung pada peluang karir yang adil. Adapun keterkaitannya dengan modul
yakni adalah artikel penyedia data komparatif. Artikel ini menyajikan teori kebijakan terkini dari negara maju yang merupakan sumber utama untuk melakukan studi perbandingan sistem pendidikan seperti yang diajarkan oleh modul 7. Kemudian ada di fokus pendidikan dasar. Secara tidak langsung, fokus utama pada artikel dan modul itu adalah menganalisis dinamika dan tantangan yang terjadi pada jenjang pendidikan dasar. Kemudian adalah modul 7 membahas model pendidikan, sementara artikel ini menjanjikan implementasi kebijakan negara maju seperti reformasi beasiswa dan juga legislasi kesetaraan. Ini sebagai alat untuk mencapai keadilan pendidikan dan melengkapi analisis struktural. Sistem pendidikan di Jepang ini diatur oleh kurikulum nasional yang disebut Course of Study. Sistem ini menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan skor PISA yang tinggi melalui dua aspek utama, yakni sentralisasi kurikulum dan juga respon terhadap kinerja internasional. Kurikulum Jepang pada artikel yang kedua ini dirancang untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang kompetitif secara internasional. Ketika Jepang mencatat penurunan peringkat dalam asesmen PISA pada pada tahun sebelumnya, pemerintah Jepang langsung merespon dengan merevisi Course of Study pada periode 2008-2009. Revisi ini secara spesifik itu menargetkan dan menekankan pengembangan kompetensi kunci atau key competencies, yaitu keterampilan yang diukur oleh PISA seperti literasi membaca, matematika, dan juga sains. Mungkin itu saja. Kemudian, dengan demikian hasil PISA yang tinggi dicapai bukan hanya karena struktur pendidikan yang ketat, tetapi juga karena kurikulum nasionalnya yang direkayasa ulang secara sengaja untuk menyelaraskan output pendidikan dengan standar keterampilan global yang diukur oleh PISA, menjadikannya respon langsung terhadap kebutuhan untuk bersaing di komunitas internasional. Itu saja dari saya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.